ujung tombak kesuksesan wakaf di masa Turki Utsmani dan masa-masa sebelumnya adalah dua, yaitu nadhir wakaf dan akta wakaf atau sighatul wakaf. Nah, di sini ada kitab yang ditulis oleh Profesor Ahmed Akundus. Di sini menjelaskan tentang manuskrip-manuskrip undang-undang termasuk di dalamnya wakaf. Bab khusus, bab yang kelima itu menjelaskan tentang al-auqaf al-utsmaniyah. Nah, ada sekitar 83 halaman menjelaskan di sini tentang prinsip-prinsip kualifikasi dan syarat diangkat menjadi nadhir wakaf di masa Sultan Sulaiman Kanuni misalnya. Di situ kemudian bagaimana akta wakaf dibuat, detail sekali. Makanya nadhir wakaf itu sebenarnya adalah insan wakfe dalam bahasa Turki Utsmani, atau di Gontor itu disebut wakaf diri. Nah, sebesar-besarnya aset wakaf itu tidak akan pernah menghasilkan manfaat yang maksimal dari wakaf itu kalau tidak ada insan wakfe. Insan wakfe itu berarti wakaf diri, wakaf manusia, di mana dia mengorbankan, mewakafkan umurnya, perhatiannya, pikirannya untuk maslahat wakaf ini. Ada lagi misalnya Ahkamul Auqaf fil Mahtutot. Ya, di sini menjelaskan turo, stempel saja. Stempel sudah satu buku. Beberapa stempel yang ada dalam manuskrip-manuskrip wakaf. Banyak sekali dijelaskan di sini. Ada wakaf buku, misalnya ada wakaf madrasah, ada wakaf masjid, dan seterusnya. Stempel-stempelnya saja. Nah, dijelaskan lagi yang lebih detail di wilayah Arab Turki Utsmani. Ini ada Al-Wathaiq Al-Utsmaniyah fil Arsyifat Al-Arabiyah wa Turkiyah. Ini di wilayah Turki dan Arab, ya, Hijaz dan seterusnya. Di sini menjelaskan tentang wakaf-wakaf keluarga sultan, termasuk walide sultan atau ibu negara. Mereka itu selalu rebutan wakaf di Baitul Maqdis dan Haramaini Syarifain. Di sini dijelaskan, ada di sini. Ada lagi yang luar biasa juga tentang Hagia Sophia al-Haqaiq bil Wathaiq, tentang akta wakaf Masjid Hagia Sophia. Ditulis juga oleh Prof. Ahmed Akundus. Di sini beliau menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf, pengembangan wakaf di Hagia Sophia, termasuk di sini adalah manuskrip yang ditulis oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Aslinya sekitar 60 meter, gulungan panjang sekali. Nah, apa yang menarik di sini? Salah satu di akhir akta wakaf itu dijelaskan tentang laknat Sultan Al-Fatih bagi siapa saja yang mengurus Hagia Sophia kemudian menggantikan kedudukan Masjid Hagia Sophia ke yang lainnya. Di situ misalnya disebutkan di sini, faman ghayyara syai'an min syara'itihi, siapapun yang mengubah-ubah wakaf Masjid Hagia Sophia ini untuk kepentingan di luar kegunaannya sebagai masjid, maka laknatnya sangat keras sekali. Wa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab, dan seterusnya panjang sekali. Termasuk bagaimana Masjid Hagia Sophia dikelola dengan aset-aset wakafnya sehingga bisa menghidupi puluhan dan ratusan masjid sampai wilayah Uskudar dan lain sebagainya. Ini spesifik tentang wakaf uang yang ditulis oleh Prof. Mehmet Bulut. Kami sempat diskusi dengan beliau. Di sini menjelaskan bagaimana wakaf uang yang beredar di wilayah Balkan countries. Waktu itu masih wilayah Turki Utsmani. Dan detail tentang akta wakafnya, contoh-contoh akta wakaf di situ. Ini tentang Islamic Public Law, Document on Practice from the Ottoman Archive. Dan ini juga sangat spektakuler, ditulis oleh Prof. Ahmed Akundus sejak tahun 1989. Di situ beliau menghadapi tantangan, ancaman, dan rayuan dari pengikut Mustafa Kemal. Di situ diantaranya beliau
diiming-imingi dengan berbagai jabatan dan materi asalkan menyebutkan Turki Utsmani itu adalah negeri sekuler. Dan terakhir di sini agak populer, Al-Utsmaniyun rijaluhum idom wa muassasatuhum asyamikhoh, ditulis oleh Utsman Nuri Topaz, seorang mursyid tarekat Naqsabandi. Nah, ini semuanya menggambarkan bagaimana sebenarnya wakaf itu dikelola semasa Turki Utsmani sehingga menjadi basis ketahanan peradaban. Bagaimana detailnya? Mari kita sama-sama mengikuti workshop literasi wakaf yang akan diselenggarakan di kantor INSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.